Harisma Jati masih belum juga ditangkap oleh polisi. Nah, apa sebabnya? Ini saya temukan jawabannya. Ini Polda DIY angkat bicara. Mengapa tidak juga atau belum ditangkap? Ini ya, simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Masih terkait dengan Harisma Jati, komikus Yogyakarta, penghina ibu negara. Mengapa sampai detik ini belum juga ditangkap oleh polisi? Ini hari Minggu 20 November 2022 atau 3 hari pasca postingan hinaannya itu menjadi viral, menjadi perbincangan, banyak dihujat dan sampai polisi kemudian buka suara adanya dugaan pidana pada postingannya Harisma Jati itu. Tapi kenyataannya sampai 3 hari pasca itu, hari ini Harisma Jati masih belum juga ditangkap oleh polisi. Nah, apa sebabnya? Ini saya temukan jawabannya. Ini Polda DIY angkat bicara. Mengapa tidak juga atau belum ditangkap? Ini ya, simak baik-baik ya. Ini diangkat oleh suaramerdeka.com hari ini, hari Minggu 20 November 2022. Polisi masih belum menangkap Harisma Jati, komikus yang olok-olok Iriana Jokowi dengan ibu negara Korsel. Bisa bacakan intinya saja ya. Polda DIY belum melakukan penangkapan, kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Yulianto saat dimintai konfirmasi wartawan terkait kabar adanya penangkapan terhadap komikus tersebut Minggu 20 November. Yulianto menjelaskan kasus ini masuk dalam delik aduan, sehingga perlu ada laporan polisi atau LP dari pihak yang merasa dirugikan. Hingga saat ini, Yulianto menyebut belum ada laporan yang masuk ke SPKT Polda DIY maupun Polres Jajaran. Sebelumnya, Baris Krim Polri turun tangan terkait kasus meme ibu negara Iriana Jokowi bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kon Hee viral dijadikan bahan olokan. Bareskrim mendeteksi adanya unsur pidana, dan seterusnya. Jadi itu ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebenarnya di vlog sebelum ini. Jadi karena belum ada laporan, belum ada aduan, karena ini termasuk delik aduan, harus ada pihak yang melaporkan dulu kepada polisi. Siapakah pihak yang bisa melaporkan ini ke polisi atau legal standingnya adalah pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu keluarga presiden sudah mengatakan, Gibran diantaranya mengatakan tidak akan melaporkan tersebut. Maka jika demikian, maka mungkin layak diucapkan selamat kepada Harisma Jati, Anda tidak akan ditangkap dan bahkan tidak akan diproses oleh polisi karena memang keluarga presiden tidak melaporkannya ke polisi. Tidak ada laporan polisi dari keluarga presiden. Nah, kalau kita anggap yang merasa dirugikan adalah Ibu Iriana atau setidaknya keluarga besarnya. Tapi seandainya Pak Polisi, seandainya yang merasa dirugikan adalah warga negara Republik Indonesia, warga negara Indonesia, itu kira-kira gimana? Karena apa? Karena Ibu Iriana adalah ibu negara, sehingga ketika ibu negaranya dihina, dilecehkan, wajar dong kalau warga negara juga ikut merasa dirugikan. Negara ini, bangsa ini merasa dirugikan, direndahkan martabatnya, dilecehkan oleh orang, dalam hal ini Harisma Jati yang menghinakan ibu negara. Karena menghinakan, melecehkan, mencemarkan nama baik ibu negara, bisa jadi adalah pelecehan juga, penghinaan juga kepada negara. Bisa nggak dimaknai begitu?
Nah, mungkin perlu dicoba ini. Karena keluarganya Pak Jokowi, Gibran sudah ngomong tidak akan melaporkan. Maka eh, boleh dicoba. Saya kira perlu dicoba juga itu. Khususnya bagi ini para pendukungnya Pak Jokowi, pendukungnya Ibu Negara yang berada di Komplek Jogja lah, yang dekat-dekat gak jauh-jauh, yang di Jogja atau di Solo. Coba dilaporkan, deliknya adalah merasa dirugikan sebagai warga negara. Kerugiannya apa? Jadi merasa dicemarkan negaranya, merasa dicemarkan nama baiknya, dilecehkan martabat negara dengan pelecehan yang ditujukan, dialamatkan kepada ibu negara. Melecehkan ibu negara sama dengan melecehkan negara. Ya, perlu dicek juga itu. Nah, coba nanti seperti apa, kira-kira laporan itu akan diterima oleh polisi atau tidak. Seandainya tidak, harus keluarganya Pak Jokowi, ya sudah, berarti wassalam. Monggo, selamat menikmati ya, Gibran, Kaisang, dan keluarga besar Pak Jokowi. Selamat menikmati hinaan, cercaan yang mungkin akan terus terjadi. Dan kita sebagai warga negara hanya bisa mendoakan, ngelus dada, bahwa kepala negara kita, ibu negara kita, menjadi bulan-bulanan, menjadi lecehan, menjadi hinaan yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri. Sementara itu, aparat keamanan, aparat kepolisian juga tidak bisa berbuat apa-apa melindungi harkat dan martabat kepala negara, keluarga kepala negara, ibu negara, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Pak polisi juga mungkin merasa tidak dirugikan dengan ibu negara yang dihinakan oleh warga negaranya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya harus dilaporkan oleh yang bersangkutan, oleh Pak Presiden Jokowi, kapan Presiden akan bekerja? Kapan ibu negara akan mendampingi Pak Jokowi? Kapan Gibran akan bekerja sebagai wali kota? Tidak mungkin, kan terlalu banyak penghina-penghina Presiden Jokowi hari ini. Terlalu banyak penghina ibu negara juga, tidak hanya Harisma Jati ternyata. Ada banyak pihak lain yang melakukan hal yang sama. Kalau demikian, semuanya harus dilaporkan yang bersangkutan. Lalu siapakah yang akan melindungi harkat, martabat, harga diri kepala negara dan keluarganya? Dalam konteks tidak bersalah, dalam konteks dihinakan semacam ini ya. Bukan dalam konteks kepala negara melanggar hukum. Apakah bangsa dan negara ini dibiarkan terinjak-injak harga dirinya, martabatnya, atas ulah penjahat yang menghinakan martabat kepala negara? Apakah negara tidak memiliki perangkat untuk melindungi harga diri kepala negara di tanah air ini? Tanah air dengan 270 juta jiwa, tidak ada perangkat negara yang sanggup menjaga harga diri kewibawaan kepala negaranya?